Alhamdulillah alladzi bi'izzatihi ya'tazzul mu'minun wa bi'inayatihi wa taufiqihi yahtadid dhalun wa asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ikhwatu iman rahimakumullah, segala puji hanyalah milik Allah yang telah mencipta dan memberikan beragam nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Mudah-mudahan setiap jatah usia yang Allah berikan kepada kita menjadi nilai kebaikan, menjadi nilai pahala, menjadi nilai yang tidak akan ternilai, yaitu berujung di surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatu iman rahimakumullah, pada saat ini kita memasuki tahun baru, tahun 2024. Ada dua hal yang perlu kita tanamkan setiap pergantian waktu, setiap pergantian tahun. Yang pertama, perlu kita syukuri dengan waktu yang Allah berikan. Kita masih bisa bernafas, kita masih bisa bergerak. Ini adalah bagian yang perlu kita syukuri untuk senantiasa memperbaiki setiap amal-amal yang kita telah lakukan. Karena berapa banyak orang oleh Allah ditetapkan kematiannya, ditetapkan ajalnya. Pada saat ini kita masih bisa beraktivitas. Ini perlu disyukuri sebagai bentuk ikhtiar kita untuk senantiasa mewujudkan kebaikan sebelum ajal datang kepada kita. Yang kedua, dengan pergantian tahun, pergantian waktu, setidaknya ada hal yang perlu kita khawatirkan dalam hidup ini. Apakah waktu yang telah kita manfaatkan sebelumnya, waktu yang telah kita gunakan sebelumnya menjadi nilai pahala di hadapan Allah, atau justru sebaliknya? Maka perubahan waktu, pergantian tahun bukan hal istimewa bagi umat Islam. Karena itu adalah sunnatullah yang senantiasa akan berjalan sebelum datang hari kiamat. Tapi yang istimewa bagi kita adalah memanfaatkan kebaikan-kebaikan yang terus lahir di setiap detik, di setiap menit, di setiap waktu, di setiap tahun demi tahun ini. Ikhwatu iman rahimakumullah. Maka Ibnu Qayyim Jauziyah beliau mengatakan, orang yang melalaikan waktu itu lebih berbahaya daripada kematian. Orang yang tidak bisa memanfaatkan waktu ini itu lebih berbahaya daripada kematian. Kenapa? Karena kematian memutuskan diri dengan dunia, memutuskan diri dengan keluarga. Sedangkan orang yang melupakan, orang yang hidupnya terombang-ambing dengan kesibukan dunia, orang yang tidak memanfaatkan waktu untuk ibadah, maka orang tersebut telah melupakan dirinya dengan Tuhan, telah melupakan dirinya dengan akhirat, telah melupakan dirinya dengan surga. Maka orang yang melalaikan waktu itu lebih berbahaya daripada kematian.
Ikhwatu iman rahimakumullah. Imam Ali radhiyallahu an, beliau pernah mengatakan, irtahalatid dunya mudbiratan wartahalatil akhirah muqbilatan. Dunia datang, dunia dia akan pergi menjauhimu. Wartahalatil akhirah muqbilatan, sedangkan akhirat akan datang menghampirimu. Tapi yang menjadi persoalan, kenapa manusia terlalu sibuk dengan dunia, padahal dunia akan ditinggalkan atau dunia akan meninggalkannya. Sementara akhirat, dia pasti akan menghampirimu, akan mendatangimu, dan kamu akan mendatangi yang disebut dengan akhirat. Fakunu abna al-akhirah wala takunu abda ad-dunya. Maka jadilah kalian anak-anak akhirat, dalam arti segala aktivitas, segala kesibukan senantiasa diikatkan dengan akhirat. Wala takunu abna ad-dunya. Jangan kalian menjadi anak dunia. Segala kesibukan terpusat di dunia, tidak ada sedikit pun yang dikaitkan dengan akhirat. Maka kata Imam Ali, ingat, dunia akan pergi meninggalkanmu, sedangkan akhirat akan datang menghampirimu. Maka siapkan segala halnya untuk menghadapi akhirat. Kenapa? Kata Imam Ali, fa innal yauma amalun wala hisabun. Sebab hari ini kita di dunia adalah tempatnya beramal, bukan tempatnya hisaban. Wagodan, nanti di akhirat, besok di akhirat, hisabun wala amalun. Yang ada adalah hisaban, bukan amalnya, bukan amalan. Di akhirat tidak akan ada istilah ibadah. Di akhirat tidak akan ada istilah sholat. Di akhirat tidak akan ada istilah zakat. Di akhirat tidak akan ada istilah puasa. Kenapa? Karena akhirat bukan tempat beramal, tapi tempat mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, jadikan waktu yang oleh Allah berikan ini sebagai bahan muhasabah, evaluasi diri, menghisab diri sebelum dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selayak apa kita menjadi penghuni surga? Selayak apa kita akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan di akhirat? Maka pada saat ini perlu dianalisis, perlu dihisab, perlu dievaluasi. Kenapa? Sebab penyesalan di dunia adalah kebaikan bagi kita. Tapi penyesalan di akhirat tidak ada sedikit pun kemanfaatan bagi kita. Maka kalau hendak menyesal, maka menyesallah sekarang selagi Allah memberikan nafas kehidupan. Jangan sampai kita menyesal di akhirat, maka penyesalan tersebut adalah penyesalan dalam bentuk penghinaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sedikit pun kesempatan yang Allah berikan untuk kita seandainya penyesalan kita di akhirat kelak. Ikhwatu iman rahimakumullah, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Maka setiap detik, setiap menit, setiap waktu coba kita telaah diri. Apakah diri ini layak menjadi penghuni surga? Apakah diri ini sanggup untuk mendatangi kelak di hadapan Allah dengan hisaban-hisabannya yang luar biasa? Maka ini perlu dicatat. Sekali lagi, pergantian tahun dalam Islam tidaklah istimewa. Yang istimewa adalah kita mempersiapkan diri seoptimal mungkin untuk menghadapi hari esok, yaitu yaumul akhirah. Barakallahu. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Isyarat Allah tentang waktu. Allah bersumpah dengan waktu dalam Al-Quran.
seperti wal fajri demi waktu fajar, wal duha demi waktu duha, wal asri demi waktu asar, wal laili demi waktu malam. Ini menjelaskan urgensinya waktu bagi kehidupan kita. Celakanya manusia sebab tidak bisa mengolah waktu. Binasanya manusia disebabkan waktu. Waktu adalah modal yang Allah berikan yang paling bernilai dan paling berharga. Maka olahlah modal tersebut menjadi nilai yang besar untuk kehidupan abadi kita di akhirat. Maka Allah menjelaskan, innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia seluruhnya ada dalam kerugian. Disebabkan apa? Disebabkan tidak bisa mengolah waktu yang telah Allah berikan. Illalladzina amanu wa amilus solihat. Kecuali waktu itu dimanfaatkan untuk beriman, waktu itu dibermanfaatkan untuk amal solih, watawassaw bil haq watawassaw bis sabri. Waktu itu dimanfaatkan untuk saling mewasiati di dalam kebenaran dan di dalam sabar. Maka 4 hal inilah yang akan melipat gandakan nilai kebaikan yang akan kita petik kelak di akhirat. Artinya, waktu yang Allah siapkan, waktu yang Allah berikan, gunakan untuk beriman, gunakan untuk beramal soleh, gunakan untuk saling mewasiati dalam kebaikan, dan manfaatkan untuk saling menasihati di dalam kesabaran. Maka 4 hal inilah yang akan mengolah kehidupan kita menjadi lebih bermakna, menjadi lebih baik, dan akan menjadi pahala yang besar luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatu iman rahimakumullah, silahkan beraktivitas di dunia, silahkan beramal di dunia, silahkan bekerja di dunia, tapi ingat, hasil dari kerja kita di dunia harus ada nilai di akhirat kelak. Hasil usaha kita di dunia, aktivitas kita di dunia harus menjadi nilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Islam mengajarkan fantasyiru fil ard. Silahkan Anda beraktivitas di dunia. Silahkan Anda jelajahi penjuru dunia. Tapi ingat, setiap gerak dan langkah Anda harus menjadi nilai kebaikan di dunia dan di akhirat kelak. Ikhwatu iman rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, memberikan keistiqomahan sampai akhir hayat kita untuk mewujudkan nilai-nilai kebaikan di dunia, sehingga kebaikan di akhirat akan kita rasakan berupa surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahu ya'khudhu bi aidina ila ma fihi khairul lil Islam wal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu alaikum.